Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel saya Satria Fish Farm. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas musim dingin ya. Ya, gara-gara musim dingin ini tadi aku lihat setelah nguras kolam, aku lihat di tempat akuarium itu ternyata ikan saya yang indukan mati. Nah, kayak gini. Ini memang musimnya lagi parah-parahnya ya, memang kurang bagus ya musimnya ini. Jadi di siang harinya itu sangat panas sekali, kemudian tiba-tiba langsung hujan dan di malam harinya dingin sekali. Nah, perlu diwaspadai teman-teman. Sebenarnya kunci untuk memelihara ikan itu gampang banget. Pertama untuk lohan itu simple banget, karena ikan lohan itu merupakan ikan yang adaptif, jadi dia cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Misalnya di suhu berapa atau dipelihara di mana, itu dia cepat adaptasinya. Nah, ini kebetulan ini adalah ikan saya SRD usia 1,5 tahun, sekitar 1,5 tahun ya. Ini memang indukan udah lama. Kemarin ditawar oleh beberapa orang, tapi nggak saya kasih karena memang ini indukan sudah menghasilkan banyak ya. Ini pejantan ini sudah menghasilkan peranakan banyak, jadi saya kasihan, jadi saya pelihara sendiri. Meskipun sudah nggak saya breeding lagi karena memang kualitas mutiaranya kurang, tapi tetap saya pelihara dan nggak saya jual. Saya kebiasaan seperti itu. Kalau ikan sudah menghasilkan banyak itu biasanya nggak saya jual. Kalaupun bagus tapi belum menghasilkan, malah saya rela untuk dijual. Tapi kalau ini udah menghasilkan banyak. Nah, size segini loh teman-teman. Ini besar sekali loh. Ini sekitar 25 cm lebih, hampir 30 cm. Nah, ini yang seusianya, ini lagi di breeding dan belum jadi juga. Jadi untuk memelihara ikan lohan, ini sharing aja ya teman-teman ya. Kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami aja. Ini untuk pemeliharaan ikan lohan itu sebenarnya ada beberapa kuncinya. Yang satu itu ada di air. Nah, karena ikan hidupnya di air ya, terutama faktor yang paling besar mempengaruhi kualitas hidup ikan itu adalah di air. Di air itu juga bisa meliputi kadar oksigen, pH air, dan lain-lain. Nah, kebetulan ini airnya memang jarang saya kuras karena ada kesibukan lain. Saya mengurasnya itu sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu saya kuras, saya habiskan. Ikannya baik-baik aja. Dan ini sebenarnya yang kemarin sore ini masih baik-baik aja, tapi nggak tahu ya penyebab kematian apa. Tapi kalau air, kualitas air itu menurut saya ya memang agak menurun, kurang bagus. Cuman masih oke lah, kalau untuk ikan sebenarnya masih bisa. Dan untuk oksigen ini sebenarnya kalau di akuarium saya ini suplainya itu dari sini. Jadi oksigen itu dari air yang jatuh dan jadi gelembung itu bisa menghasilkan kandungan oksigen di dalam air tersebut. Sistem kerja aerator pun kan juga seperti itu. Jadi ini sistem kerja dari pompa air ini. Nah, untuk yang kedua, selain faktor air yang harus diperhatikan adalah faktor musim. Karena ruangan saya ini di dalam ruangan, itu sebenarnya musim itu ya mempengaruhi, cuma tidak begitu besar. Tapi kalau semisal teman-teman punya ikan lohan, kalau dipelihara di luar ruangan atau akuariumnya berada di luar ruangan, itu sebisa mungkin teman-teman tutup. Jadi di atasnya gini, nah seperti ini ditutup kaca, tutup kaca sampai ke sana. Itu biar apa? Biar suhu dari air tersebut tidak naik turun. Nah, nutupnya pakai kaca biar rapat, atau pakai mika juga bisa. Nanti takutnya kalau semisal ikan itu oksigennya dari mana Bang kalau semisal itu ditutup. Nah, oksigennya teman-teman bisa akali dari
penggunaan aerator atau gelembung. Jadi gelembung itu kan menyalurkan udara dari luar terus masuk ke dalam sini. Jadi enggak perlu takut akan oksigennya. Kemudian kalau semisal teman-teman mau lebih aman lagi, teman-teman bisa menggunakan heater. Heater itu seperti ini. Ini pemanas air untuk menstabilkan air. Suhu yang ideal untuk ikan lohan itu antara 28 sampai 31. Itu yang ideal menurut saya. Saya sih jarang menggunakan heater ya. Ini juga nggak menggunakan heater. Karena kenapa? Ini sudah kebiasaan dari kecil tidak menggunakan heater. Saya menggunakan heater ketika di musim-musim tertentu. Musim pancaroba atau mungkin malamnya dingin sekali kayak gitu, saya baru menggunakan heater. Atau pas sakit kena white spot atau jamur, itu saya menggunakan heater. Kalau semisal keadaan biasa normal, saya tidak menggunakan heater. Karena perlu diperhatikan juga heater itu listriknya juga besar ya teman-teman, jadi harus kalkulasi itu juga. Nah, ini kebetulan agak sakit, kemarin ada kena berput, jadi ini saya heater. Memang saya heater karena agak sakit. Nah, seperti ini. Kemudian setelah air, kemudian faktor cuaca. Faktor cuaca itu meliputi faktor lingkungan sekitar juga ya teman-teman. Jadi kalau semisal di daerah situ anginnya kenceng, itu akuariumnya diletakkan di luar, itu juga bisa mempengaruhi suhu di air naik turun dengan secara drastis seperti itu. Nah, setelah itu yang ketiga ini yang nggak kalah pentingnya adalah faktor makanan. Faktor makanan itu bisa kalau teman-teman ingin cari aman untuk musim dingin kayak gini, teman-teman sebaiknya menggunakan makanan yang berasal dari pabrikan. Jadi itu udah tentu steril dan komposisi kandungannya udah bagus, terutama yang khusus untuk lohan seperti itu. Kebetulan ini saya menggunakan Saki Hikari. Kalau teman-teman yang untuk ini ya, kalau semisal teman-teman untuk progres itu pasti kenal Saki Hikari. Jadi sudah sangat terkenal lah pakan ini Saki Hikari. Ini pakan koi sebenarnya diperuntukkan untuk koi, tapi untuk lohan itu sangat bagus untuk menebalkan bodinya. Untuk harganya itu sekitar 400.000 per 2 kilo. Jadi agak mahal tapi kandungannya bagus. Kalaupun masih mati ya itu belum rezeki, seperti itu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk makanan kalau semisal teman-teman menggunakan makanan hidup itu kalau bisa bersihkan sebersih mungkin, karena musim kayak gini semisal teman-teman menggunakan makanan dari udang kali, itu tidak menutup kemungkinan udang kali tersebut juga tercemar parasit atau bakteri dari habitatnya. Nah, ketika teman-teman masukkan ke ikan, kalau semisal udangnya itu ternyata ada bakteri atau parasit, tentu aja ikannya pasti yang pertama minimal dia kena berak putih atau berput. Nah, kalau yang kedua itu biasanya kembung nggak sembuh-sembuh, malah jadinya mati. Jadi itu bahayanya kalau makanan pakai makanan hidup di musim kayak gini. Jadi sebaiknya kalau musim kayak gini saya sarankan sih untuk menggunakan makanan dari toko aja ya, dari pabrikan. Kalau semisal terpaksa menggunakan makanan hidup adanya itu, atau mungkin cacing tanah, teman-teman bisa kasih antibiotik dulu atau mungkin semacam Multastop atau apa gitu ya, obat yang untuk membersihkan bakterinya. Kemudian kalau sebelum ngasih makannya itu dibuang dulu, jadi isi perutnya dibuang dulu biar kotorannya hilang kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gini nih lumayan sebenarnya. Kemarin tuh mau laku terus nggak saya jual, saya eman karena kasihan juga, dia udah lama tak pelihara. Kayak gini, ini kepalanya agak ngedrop juga. Ya, mungkin yang perlu diperhatikan itu teman-teman ya. Jadi pada bulan sekitar September atau Oktober ke atas, ketika musim pancaroba atau musim penghujan datang, itu 3 hal itu yang wajib diwaspadai. Dan
kalaupun teman-teman terpaksa menggunakan antibiotik untuk ikan, itu gunakan dengan cara yang bijak. Jangan ketika ikan nggak sakit dikasih antibiotik, ketika nggak sakit kasih antibiotik terus. Nah, nanti takutnya si ikan tersebut malah jika ada bakteri di dalamnya itu malah akan kebal kayak gitu. Gunakanlah secara bijak. Ini kebetulan ini udah beberapa kali saya breeding tapi belum gesek juga ya, belum menghasilkan peranakan. Yang ini cengcu. Akuarium saya pada musim kayak gini banyak yang kosong teman-teman, jadi kemarin baru laku, udah diambil. Terus ini saya belum ngisi lagi nih, masih banyak yang kosong. Nah ini kosong, ini juga kosong. Jadi memang ikannya banyak sebenarnya kalau di kolam. Jadi kita kalau musim kayak gini kita lebih sering menjual yang grade C, jadi yang kualitasnya memang kurang bagus tapi harganya murah. Kita jual yang di daerah dekat-dekat. Kita belum melayani yang daerah terlalu jauh, misalnya luar Pulau Jawa. Kalau Bali kita masih melayani. Kayak gini. Kasihan sih sebenarnya, udah gede banget. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang ditambahkan, mungkin ada yang ilmunya saya nggak tahu, jadi teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar di bawah gimana tips dan saran ketika musim kayak gini ya, biar teman-teman nanti kita bisa sharing lah di channel YouTube ini. Jadi biar channel YouTube ini memberikan manfaat pada teman-teman penghobi dan semuanya lah. Kalau semisal ada pertanyaan silahkan ketik komentar di bawah ini atau langsung hubungi nomor WhatsApp saya jika saya pas buka WhatsApp sebisa mungkin akan saya jawab ya. Tapi jika belum dijawab ya mohon maaf. Mungkin masih banyak pertanyaan yang lain atau gimana. Tapi kalau semisal teman-teman ada pertanyaan yang sudah ada di video saya ya tonton video saya sampai habis gitu ya. Kayak gini. Ini female. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe channel saya biar bisa memberikan manfaat pada teman-teman semua dan para pecinta ikan hias. Dan channel saya akan semakin berkembang. Tonton video selanjutnya dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.